Oke? Nah, kita teruskan. Liturgi HKBP berlangsung dengan sopan dan teratur. Coba kalau kita baca itu surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 14, di sana dikatakan hidup orang Kristen harus teratur. Ibadahnya juga harus berjalan dengan sopan dan teratur. Sebab Tuhan tidak menghendaki di luar damai sejahtera yang tidak teratur. Dan lo mau rohani debat di sini. Ada nats di situ 1 Korintus 14 ayat 33 sampai 40. Nyanyian. Jadi perhatikan. Banyak gereja yang tidak menggunakan tahun kalender gereja ini. Coba perhatikan itu. Tapi gereja HKBP beribadah menurut tahun kalender gereja ini, karena warga HKBP, jemaat HKBP dan perhaladu di HKBP diajak supaya hidup teratur. Begitu tungga. Ada orang mengatakan saya tidak setuju kalau dikatakan hari Natal hanya dirayakan pada tanggal 24 sampai 5 Januari katanya. Ini pun pimpinan HKBP pula mengatakan itu. Ada pimpinan HKBP mengatakan itu. Kapanpun bisa dirayakan Natal katanya. Wah, aina buado bayon naruaku. Jadi kadang-kadang pimpinan HKBP juga bisa mengajarkan ajaran sesat. Ya, makanya harus ditegur itu. Lah, kenapa saya bilang? Lalu pernahlah tanggal 17 Agustus saya telepon dia. Bahoras bah, na tua-tua, bahoras saya pendeta jauh ido. Bah selama hari Natal mada, niku babuasa selama hari Natal inna. Kemerdekado, badaung gay, bapak ido madok boy merayakan hari Natal kapanpun. Batanggal 10 Agustus petok selama hari Natal lo dohonod dabah, niku. I hope ini yan. Kata sambutan doi hinda bah, ay nabuhado. Kata sambutan juga harus bertanggung jawab. Kalau pendeta Dolok Seribu sudah bicara itu diingat banyak orang. Apalagi pimpinan HKBP. Bahaya loh. Jadi kita harus teratur. Yaitu Advent duluan. Minggu Advent. Janganlah merayakan Natal pada waktu Minggu Advent. Tapi bisa saja perayaan Advent menyambut Natal, nggak apa-apa deh. Kita mundur sedikit. Itu penting sebab berita Natal beda dengan berita Advent. Berita Advent memberitakan metanoiete engiken hegar basileia ton uranon. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Itu berita Advent. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Sedangkan berita Natal apa? Jangan takut, sebab aku membawa berita sukacita kepadamu. Berita sukacita bagi seluruh bangsa, sebab pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Coba bayangkan, aturannya berita yang harus dikumandangkan pada waktu Advent, bertobatlah. Lalu pada waktu Minggu Advent, jangan takut. Lalu apa yang terjadi? Coba, saudara-saudara. Kita yang rugi. Makanya pada umumnya gereja-gereja yang merayakan Natal pada masa Advent tidak bertumbuh imannya. Ini bukan menghakimi loh. Ayo ngeduk, jangan takut. Batawe mah jangan takut mah. Ini mama. Tar lagi magaromi dicebuin nah, itu. Perhatikan itu. Kita harus teratur. Natal. Minggu sengsara. Pada Minggu sengsara, ayah dosa menggugah-gugayon. Maaf coba, tolong jawab penggabian nanti nongro ahai, nongro. Idora. Halo. Toma. Ya sedikit nggak sopan kan nggak apa-apa. Pendeta jauh Dolok Seribu kan manusia juga kan.
jauh juga manusia, ini dong kan? Ya kan? Oke. Kita teruskanlah. Minggu Sengsara. Sudah harus jelas bagi warga HKBP apa bedanya salib Protestan dengan salib Katolik. Ikut tekas beto. Molo salib mi Katolik ikut terida rupi mana katung-katung isi. Ya kan? Sebab mereka fokus terhadap penderitaan Kristus yang menebus itu. Anggo salib mi Protestan dan isi bagaimana? Ngahehe. Ngamarhabang say mana nalau romay mana padua halihom untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Ay warga ni HKBP do perhala dun HKBP kurang ko na semangat tusi. Ay to mas salib ma ini mana selesai. Padahal salib kita dengan salibnya Protestan dengan Katolik beda do. Kita mengagungkan dan mensyukuri kebangkitannya, kemenangannya. Katolik berkontemplasi untuk mengingat apa namanya? Mengingat apa? Sotong mago pare tahu dawai do naudokon. Oke, ya kan? Itu dia. Lalu kebangkitan, kita harus hidup teratur lah. Ya, dari tahun ke tahun kita teratur. Lalu ibadah kita hari Minggunya itu juga harus teratur. Kau sahabatku, bahasa Yondo terus, kau sahabatku. Aisyah nasumber sahabat turahi tau. Bukan tidak bagus lagu itu, cocoklah itu. Oke, kita teruskan lagi. Karena itu nyanyian harus mendukung liturgi. Oleh karena itu bagi anggota paduan suara, pimpinan paduan suara harus jelas kapan mereka nyanyi. Janganlah misalnya kan ala saya ura terlebat Qur'ana demi ala saya murah saya Holanda terlebat untuk Qur'amaon ala ngajulu bergadang horwa malam minggu nih awam ko dinadi batong marjoker karo dope minggu nih terlebat madungo jadi dokon matupad dita bahabis tikting mahami markur padahal lagunya apa? Lagunya apa itu? Ahado ne dokon natahe adonggo yaitu to gugeleng ni mana anda unang lalap di arta portibion sobinoto marujuk tanon ay oh my de HP nalau mebigi janita nama HP janita itiki panahon di Kristus ay sesudah itu nalau do biru gak cocok lagi unang lalap di arta portibion gak cocok bagaimanapun ipado mudolok si manuk tu dolok tolong gak bisa nyambung itu ya jadi maunya gitu. Jadi kepada pimpinan paduan suara kita bernyanyi sesudah foto introitus. Mohon jangan ada yang terlambat. Bila perlu gak usah mandi dulu ke gereja. Gak apa-apa itu. Gak bakal ada orang yang mencium apakah ketiak kita bau atau gimana. Enggak. Suara kita gitu. Jadi ditentukan judul lagunya apa. Lalu direkomender kepada pendeta resort nanti kor SPH sesudah votum introitus. Kan begitu. Masih bisa nggak diikuti bapak-bapak ibu-ibu? Oke, kita teruskan. Peranan musik dalam ibadah. Peranan musik dalam ibadah, misalnya Mazmur 40 ayat 3, misinya, ada misinya. Ada apa misi nyanyian gereja ini? Dia memberikan nyanyian baru ke dalam mulutku sehingga setiap orang yang mendengarnya takut dan percaya kepada Tuhan. Itu Mazmur 40 ayat 3. Coba kita baca dulu dengan penuh semangat dulu.
Lalu tolong dibuka dulu buku ente nomor 30 ayat 1 ya. Izahma Mazmur 30 ayat 40 ayat 3. 40 ayat 3. 1 2 3. Baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Nah, itu ingat janji apa nyanyian itu bagi gereja HKBP dan menurut terang Alkitab bukan merupakan religiotainment, bukan religiotainment, bukan hiburan agama itu nyanyian, bukan. Tapi apa? Misinya yang terutama adalah supaya pendengarnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Jika penyanyinya saja tidak takut dan percaya kepada Tuhan, bagaimana dia menjadikan nyanyian itu bagi pendengarnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan? Jadi makanya nyanyian itu harus kita hayati dulu, itu yang paling utama. Waktu saya belajar mengambil S2 di Trinity Theological College Singapura, ada teman saya, sahabat saya, orang Jepang, Osamu-san namanya. Dia baru semester 1 di Trinity. Lalu dia mengajak saya untuk mengikuti dia latihan paduan suara di gereja Methodist Church di Orchard Road itu. Kami ke sana. Lalu waktu saya memperhatikan mereka latihan paduan suara, saya heran. Sebab bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Mandarin. Saya tidak mengerti apa-apa. Lalu saya bosan. Saya permisi keluar. Suatu si manangahay padok. Makata-kata itu halahi. Lalu saya bilang sama dia, kalian latihan paduan suara atau gimana? Saya bilang, iya latihan paduan suara. Lah, kenapa kalian cuma bicara-bicara terus? Sudah 1 jam. Ya, itulah latihan kami katanya. Gak ada kayak gitu paduan suara di HKBP. Gak ada. Paduan suara di HKBP putar langsung kuado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sesudah solmisasi terus apa? Sudahlah syairnya aja lah langsung. Lebih mudah itu mempelajari syairnya daripada notnya, katanya kan? Iya kan? Tapi kalau paduan suara di Methodist Church Orchard Road itu, apa yang terjadi? Mereka mempelajari secara bersama-sama lagu itu. Sudah dibagikan partiturnya, sudah dipelajari di rumah. Lalu pimpinannya, konduktornya itu mengajak mereka mendiskusikan lagu itu. Kayak mana kita menyanyikan lagu ini? Apalagi lagu itu adalah lagu modern yang baru, bukan seperti lagu-lagu pada zaman barok. Kalau lagu-lagu pada zaman barok, di situ semua metronomnya berapa, kecepatannya, di mana fortissimonya, di mana pianonya, di mana staccatonya, di mana crescendonya, di mana decrescendonya, semua diatur. Itu penulisan lagu pada zaman barok. Teater juga begitu. Tidak ada kebebasan berekspresi di sana. Pokoknya itu komposernya itu otoriter. Kalau ada yang menyanyikan dia punya lagu, aturannya largo, lalu dibuat dia marah, terus diambil sticknya, wah, dilempar itu, muruk buang, komposeri, nah itu lebih ngeri. Kalau sekarang enggak. Teater juga gitu pada zaman-zaman dulu. Teater itu yang menulis skenario itu dialah box office-nya, dia mengatur kostumnya, dia mengatur musiknya, mesti begini semua. Dari A sampai Z dia
Apa? Secara otoriter harus begini, maunya saya begini. Cara mainnya juga satu persatu itu dia atur semua. Sekarang enggak. Makanya kalau kalian itu melihat partiturnya Pendeta Jauh Duluk 1000, polos itu hanya notasinya. Terserah kalian bebas menafsirkan kayak mana kecepatannya, di mana suaranya keras, di mana agak halus, di mana lembut, terserah. Sebab sekarang semua sudah bebas berekspresi, ya kan? Coba andai kata Wage Rudolf Supratman sekarang hidup, lalu saya menyanyikan Indonesia Raya dengan gaya saya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Dia gak boleh marah sekarang, gak boleh. Orang sekarang bebas berekspresi kok. Coba sekarang lagu Malam Kudus, orang suka-sukanya sekarang menyanyikannya, bisa dengan musik reggae. Malam Kudus semuanya bintangmu gemerlap. Irama reggae loh, 6/8. Coba gila enggak? Sekarang orang mengatakan gila, tapi enak loh. Apalagi Bob Harley menyanyikannya, kan enak loh. Iya, nyanyi-nyanyi 3/4 dijadikan menjadi 8/12 per 16. Iya, suka enak dan memang bagus kok, bagus. Sekarang orang bebas berekspresi. Nah, coba kita lihat dulu misalnya lagu nomor 30, Yesus Lehon Hatorangan. Itu kan misinya, ya. Sudah nyala enggak apanya? Coba kita lihat. Ini dari musik box dulu. Nomor 30. Inilah musik box. Jadi semua lagu itu sudah ada di sini, nyanyian HKBP. Dan juga dalam bentuk bahasa Indonesia sudah ada di sini. Syairnya juga bisa ditayangkan ke sana, tapi karena nggak ada sambungannya, hanya di sini aja lah syairnya. Ya, jadi ini direkomender bagi gereja yang belum memiliki alat musik yang memadai dan pemusik yang memadai. Coba bayangkan di salah satu gereja di Tapanuli Selatan, di Sidempuan, yang mengikuti kebaktian di sana 700 orang loh. Tapi pemain organnya, jari kelingkingnya tetap dari awal sampai akhir tetap di situ. Hanya jari kanannya itu yang main-main suara satunya. Suara peserta anggota jemaat gak kedengaran.
Sebab sound systemnya 16 inci, ada 6 biji di sana. 2 kilometer kedengaran. Dan pasti orang berpikir, ada enggak orang gila nyanyi main keyboard di sana gitu. Dari situlah saya terpikir untuk menciptakan musik box ini. Menciptakan musik box ini, wah capeknya setengah mampus loh. Jika orangnya tidak tekun berdoa dan kerja keras, gak bisa menciptakan ini. Bayangkan 865 lagu loh. Nyanyian kita bahasa Batak 864, tapi bahasa Indonesia 865, sebab saya sudah memasukkan tema lagu sidang raya gereja se-Asia beberapa tahun yang lalu ke dalam. Living Together in the Household of God. Sudah ada di sini. Itu nomor 865. Tahu enggak mereka ini dikerjakan oleh orang-orang yang super profesional dalam musik loh. 8 jam studio maksimal bisa merekam 5 nomor lagu. Udah luar biasa itu, enggak ada latihan. Tu, dua, ga, prang, prang, prang gitu. Susahnya di tengah jalan ada yang salah, ulang lagi. 5 nomor lagu maksimal udah bisa dikerjakan dalam waktu 8 jam. Ini 865. Semua kidung jemaat sudah ada di sini. Pelengkap kidung jemaat sudah ada di sini. Dan nyanyian kidung baru semua sudah ada di sini. Sekitar 840 nomor lagu sudah ada di sini. Lagu-lagu ciptaan saya juga ada di sini. Dan beberapa lagu pop rohani ada juga di sini. Ya, contohnya. Jadi itulah musik box HKBP. Ini saya rekomender kepada gereja-gereja. Itu bagus. Tapi tidak salah untuk mengajar anak CD. Paling sedikit 2-3 lagu diajarkan setiap belajar CD. Iya kan? Waktu pembinaan kategorial SPH tidak selalu ada. Sermon perhalado ini dibutuhkan. Pertanyaan gak selalu ada musik. Tapi dengan ada musik, dengan speaker yang sudah bisa melayani 60 orang jemaat, sudah bisa dilayani dengan speaker sembada dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ini persoalan yang baru sekarang di HKBP. Persoalan yang baru sekarang di HKBP ialah tanpa kita sadari, kita telah mempersiapkan generasi muda meninggalkan HKBP. Tanpa disadari. Ada beberapa faktor. Pertama, generasi muda HKBP tidak mengenal lagi nyanyian HKBP. Itu persoalan. Generasi muda HKBP tidak diajarkan lagi menyanyikan lagu gereja HKBP. Padahal dalam buku nyanyian kita inilah dirumuskan semua sesuai dengan doktrin HKBP. Dengan menyanyikan nyanyian HKBP, kita mengetahui ajaran apa yang ada di gereja HKBP. Di sini persoalannya ialah karena nyanyian HKBP dalam bahasa Batak, ya kan? Dan susahnya, ini rahasia kita lah ini. Maaf kalau ada di sini gereja tetangga HKBP, ya, maaf. Dan saya berani mengkhotbahkan ini waktu pertukaran mimbar. Apa? Saya katakan yang mendukakan hati saya ialah gereja-gereja tetangga HKBP bukan sebagai pencala orang lagi, tapi pencuri ikan dari akuarium HKBP. Saya bilang begitu. Bukan pencala orang. Pencuri ikan dari akuarium HKBP gak bilang apalah. Di antaranya banyak yang saya kenal di sana.
Napa sebelum saya dulu pernah menjadi ketua majelis di sana, Marga Nainggolan, bekas Kapolres Tapanuli Utara, Tarsan Terpugulu, ada di sana. Organis dulu di sini, siapa namanya? Boru Hutauruk, kakaknya Berlin, Bornok Hutauruk, udah di sana. Saya pernah, saya ketemu, loh, kok di sini kau? Saya bilang, dulu kau di sana organis waktu saya pendeta, contohnya. Kenapa banyak kan? Nah, memang di samping kidung jemaat, HKBP harus menguasainya. Lagu pop rohani silakan, tapi jangan lupa menyanyikan dulu HKBP, supaya warga gereja kita, narasumber kita tahu doktrin HKBP. Ada sisi negatifnya, tapi jangan kita fokus kepada sisi negatifnya. Karena HKBP kan hidup jemaat HKBP, saya tidak melarang jangan dinyanyikan hidup jemaat, jangan. Saya dulunya dia mungkin, tapi karena saya sudah berjalan tua dan waktu saya sudah ada, makanya saya akan dialami sekarang. Dulu saya anggota tinggi daripada dia mungkin. Oke? Nah, tapi orang-orang yang panas masih ada, masih kenal Handoko, masih teman-teman saya juga. Tapi yang saya katakan di situ ialah karena HKBP menggunakan kidung jemaat HKBP, lalu gereja Protestan Indonesia bagian barat juga menggunakan kidung jemaat HKBP, lalu dipikirnya lah bahwa HKBP sama dengan gereja Protestan Indonesia Jawa Barat. Itu loh. Percaya nggak bahwa sudah lebih banyak anggota jemaat yang meninggalkan HKBP di Pengartuan? Percaya nggak itu? Saya boleh buktikan. Waktu jubileum 150 tahun HKBP, ingat enggak? Tribun tidak semua terisi, tribun. Padahal mobil sudah dikerahkan, se-Jabodetabek loh. Bahkan saksang dan hua-hua juga sudah dibawa ke sana. Sama sop babi dibawa juga ke sana. Sebab dibolehin kan makan semua. Tribun gak penuh sesak. Malam minggu berikutnya Stephen Tong mengadakan KKR. Ingat enggak? Ingat enggak? Lapangan rumput hijau penuh sesak. Tribun semua penuh sesak. Ingat enggak? Mayoritas itu warga HKBP dulunya. Percaya enggak? Ya. Makanya sangat penting sound system. Ingat enggak waktu jubileum 150 tahun? Apa yang disampaikan Epurus enggak saya dengar. Ngomong. Yang penting asal magugu. Ya kan? Tapi sound systemnya Stephen Tong itu adalah alat musik dari Medan digabung dengan Surabaya. Yang kita pakai adalah sound system dari Jakarta, murah meriah, tapi nggak kedengaran apa yang disampaikan oleh Purus. Ala yang gue Stephen Tong atau merjamita tak kasudi, karena ditangani oleh voice engineering yang betul-betul profesional. Aiti kina dong go sial luar negeri tiki konser di stadion. Ida toh, mumpung lagi belum dibawa alat itu ke sana, ke Medan dan ke Surabaya, dipakai dulu waktu Stephen Tong. Jadi mereka itu sangat pintar melihat apanya, kairos, kesempatan baiknya itu gimana. Mumpung sound system itu ada di Jakarta, kita pakai meskipun dengan bayaran yang tinggi. Anggo di HKBP tong na penting udah kabis burung-burungi holani tong asaung ongkos ni Purus doh pareses kan begitu. Nah itu dia. Jadi kenapa ini kita pakai? Jawabnya ialah supaya
generasi muda dilengkapi dengan nyanyian HKBP. Ada beberapa faktor kenapa warga HKBP meninggalkan generasi muda HKBP, meninggalkan HKBP. Kenapa? Pertama adalah karena sikap natur HKBP yang homogenitasnya itu. Ay rap sahu tado hita, rap silahi sebungan, sonak malela, si bagot nipohan, sudi, nasita dado. Karena itu kita tidak segan-segan membicarakan hal-hal yang sangat pribadi dengan anggota jemaat lain. Contohnya lah, jangan tersinggung ya, adalah anggota jemaat kita sudah 45 tahun baru kita ini gak kawin-kawin dan dapat sirokap nitodi. Ketika ketemu di gereja, ayat diga tuh muli asa mangalang jagal hita inah banang gutu merpadut kita mangalang jagal bewasa pola ikut jolo muli. Tetapi di gereja Pasundan gak ada yang menanyakan itu. 5 kali dia kawin cerai gak ada yang membicarakan itu. Nga 5 kali nuni dawa kawin cerai gak ada. Jadi anggota jemaat dan perhaladu kita ini kurang bijak, gak mengerti apa yang mau disampaikan dan apakah yang mau disampaikan itu perlu dibicarakan atau tidak. Iban nahumu gini ayat digadoho main muli asa mangalang jagal hita badang robet tong batu gereja Pasundan may mana holat tabula ni mana tu si rajin itu ribain anggota majelis ay sido tabuna dison ngaguru kori mana ngaguru korsian na pasubulung duk petolu 10 tahun na yasa gabe diangkat gabe situa itu di HKBP di sana enggak ay halak batak gue ibu itu baino dui anggota majelis ay torino sumbangan nyopi torinna lo buti itu ribuka doro penai maduru gimana itu torinna buti ay torino to itu majelis mah. Itu mereka itu sangat pintar loh mencuri ikan ya. Yang kedua ada lagi beberapa hal yang menyebabkan begitu ya, barangkali pelayanannya lebih mantap. Di HKBP mereka nggak didengar, di sana dia didengar. Kita kurang pintar memberikan waktu dan tempat bagi dia untuk bicara, untuk berperan. HP di sana itu dia harus sudah mantap. Oke?